Karena aku sempat ngobrol juga nih untuk beberapa kali map ini ternyata berkaitan banget dengan first pick priority juga. Oh gitu. Ya, Oke, menarik sih. Dan sekarang dengan penggunaan Flying Cloud nih, kita bakal lihat impact-nya sejauh apa ya ke arah pilihan banning. Karena sejauh ini sih belum terlihat ya untuk Hellcard-nya. oh ini full of respect ya. Guinevere. Kalau Guinevere sih balik lagi ya, karena ada dua pengguna nih dari Dewa, ada di Mueza dan juga ada di Dolin. Kalau kita ngomongin Guinevere Dolin ya 4 kali pick 100%. Tapi kalau kita ngomongin soal Mueza dengan Guinevere, ya 2 kali pick dengan 50%. Jadi ya mungkin kita expect-nya ini adalah ban untuk Dolin ya. Pertama untuk Guinevere dan Fanny. Dan kalau bisa aku lihat ini Flying Cloud menjadi lumayan cukup menentukan untuk dari sisi entah EXP atau God Lane ini, Vin. Yang mungkin dia kalah head to head di laningnya. Dia bakal bisa dengan sangat sigap balik lagi langsung balik ke posisi awal. Ya setidaknya gak kalah-kalah banget karena 1 kali recall itu menentukan sekali. Ya, jadi kayak menguntungkan buat kedua belah sisi side lane ya terutama. Dan sekarang terdengar adanya Hellcard berarti ini akan ngebuka kesempatan untuk Marcel kah, Bro? Ya ini Nazara, Marcel dan juga Baloy ya. Udah terlihat di sana udah di ban-banin dan langsung Freya first pick. Ternyata emang dikasih trade ya. Kayak Freya ditukar sama Suyo, mungkin optionnya di sini dari Dewa. Karena kita tahu sendiri Suyo dari Dolin 10 kali pick 80% win rate. Cukup meyakinkan untuk secara dia individual. Tapi Ya. dengan apa pembawaan untuk second picknya karena dengan adanya Sasuke yang sudah diambil. Ternyata di follow sama Harit langsung untuk maybe. Tapi untuk kali ini aku berharap banget sih kalau misalnya Freya-nya ada di Marcel. Karena Kenzinski masih terlalu luas yang bisa digunakan. Masih terlalu banyak yang bisa dioptimalkan. Biarkan Freya ini menjadi sebuah pick yang fleksibel nih, Vin. Jangan terpaku untuk Kenzi kah atau Gold lane. Ya, gold lane. Karena biarkan itu menjadi fleksibel antara God dan sisi EXP-nya. Sekarang Marcel udah muncul. Heeh. Mereka melihat potensi yang sangat besar banget untuk para pasukan dari tim Geek. Punya power dan mungkin saja dengan adanya Marcel tersebut, ini akan menjadi pembeda. Dan menandakan kalau Freya-nya chance besar di EXP, Profesor. Masih ada chance emang. Chance besar. Apalagi ketika kita melihat adanya Valkyrie yang bisa ngezoning juga di belakang. Tapi kalau misalkan emang ngomongin 1v1 lawan Harit, ya tinggal main kiting sedikit aja untuk keluar dari area Zaman Force. Dan paling poin minusnya kalau misalkan dikasih efek CC nantinya ya. Karena Dewa belum munculin hero untuk EXP dan roamernya. Oke. Dan opsi karena mid lane ini juga jadi pertanyaanku sih sebenarnya dengan Chuzin yang dieliminasi apakah akan jadi satu prioritas karena ternyata mereka lebih memilih buat mengamankan Kara Terizla. Ada tujuan tersendiri kah dengan Terizla ini? Hero team fight udah pasti itu yang pertama. Oke. Dan Terizla ini possible banget untuk dijadikan solo tank. Apalagi udah melihat adanya Geek Farm dengan Marcel. Marcel hero anyway, bukan Marcel yang di Bukan XP. Ya, kita Marcel tahu player ya. Geek Farm ada player namanya Marcel. Tapi maksudnya karena ada Marcel sebagai roamer, menandakan juga bahwa Dewa possible juga nih untuk ngejawab dengan hero-hero tertentu yang konotasinya nggak selalu harus tank juga di Muezanya. Oke, menarik. Dengan ditutupnya Alice, Glue juga sekarang udah mulai dieliminasi hero-hero badan lah ya, terutama ini yang tidak akan dibiarkan terbuka. Tapi untuk Dewa satu pilihan banning terakhir lagi yang harusnya menuju ke area XP laner. Untuk match up Kara Terizla, ada kandidatnya nggak, Bro? Untuk match up Terizla ya. Ya, Atau so far, Freya aja? Freya aja nggak ada masalah sih. Anggap aja kita expect aja Freya-nya masih fleksibel. Jadi Ya. emang masih benar-benar blind banget untuk Dewanya ngejawab di mana Freya ini bakal dihadirkan. Karena kalau misalkan emang udah ketahuan, sebenarnya malah Dewa yang lebih punya potensi untuk memberikan last pick mereka kepada mid laner, kepada Okta terutama. Karena damage magic-nya udah ada dari Harit kan. Iya, ya. Kayak kalau dengan adanya Freya, aku malah mungkin akan sedikit melirik lagi kepada satu hero yang emang win rate-nya lagi minim, tapi kayak Valir mid lane itu juga possible untuk muncul ketika berhadapan dengan Freya dan Leomord. Dan melihat adanya Terizla ini menjadi sebuah bentuk mereka tindakan preventif, Nevin. Just in case posisinya memang dia sedang menguntungkan Marcel dengan Golden Hour-nya. Tapi minimal udah ada yang terbang. Tahu gak? Kalau misalnya Pinang Horizon nyangkut di atas kan kayak terbang kan? Iya. Setidaknya ketika nanti Golden Hour selesai, mereka bisa ada counter setup. Iya. Atau bahkan mungkin kalau timingnya tepat, mereka melakukannya bisa sebelum hal itu terjadi. Tapi dengan adanya Lilia dan Alice yang ditutup di face bin yang kedua, ini sungguh menyadarkan mereka dengan potensial dua hero tersebut sangat mengerikan dari EXP dan juga sangat membantu untuk Golden Hour Profesor ketika sedang terjadi. Ya ada slow effect juga ya, yang mungkin bisa dipadukan dengan adanya Platinum Snap yang bisa memberikan efek beku. Momen freeze di sana, dan if ternyata yang diambil, kita nggak melihat last pick untuk mid lane ternyata. Malah untuk
roamernya untuk Mueza. Iya ya. Memang kalau untuk masalah full hero ini Mueza ada banyak banget opsi yang nantinya bisa dimainkan. Cuma dengan pengambilan Yip ini ada kombinasi lagi nih antara reward manipulation dengan penalty zone juga memperkuat lagi lah. 1+ poin untuk teamfight mereka. Tapi dijawab juga dengan Faramis dan juga Cloud. Berarti Freya XP yang akan dimainkan, Prof. Ya, Freya EXP ya. Kenzie yang akan bermain dengan Cloud. Signature juga untuk late game dan menjawab if juga kan. Kalau misalkan nanti if-nya buka reward manipulation, bisa langsung ditarget dengan Blazing Duet. Faramisnya bisa langsung mengambil, oh Bellaric! Wow. Jawaban untuk ke arah dari Marcel Roamer. Dan ini pernah dibawakan juga sama Navi. Pick dari Why Not dan sekarang dibawakan lagi oleh Coach Wright. Disempurnakankah, Profesor? Disempurnakan atau ya lagi-lagi emang ini jawaban yang tepat banget untuk ngejawab hero-hero yang kayak Marcel yang petakilan. Tapi Iya. blazing duet from Kenzinski. Bisa nih berarti. Oh bisa, makanya kan dilihat kan tadi pas di kamera. Oh, udah siap. Udah siap, Nevin. Itu foreshadowing ya? Tapi kalau menurut Nevin, Aku suka sih dengan pilihan dari Dewa ya buat Oke. game pertama ya. kalau kami Kalau aku udah jelas, Freya Tantrum EXP, Faramis, ini benar-benar merupakan hero yang geek banget. Ya, dan kita akan segera melihat ya kalau gitu apa yang akan terjadi di dalam game yang pertama. Karena kita akan langsung masuk ke dalam lane of down. Jadi Abiel Arena, mana suaranya? Yes, thank you so much, Nevin. Let's go to the lane of down. Yap, selamat datang di dalam lane of down. Dan kita akan langsung melihat eksekusi seperti apa ya yang sebenarnya sudah direncanakan dan dipersiapkan. Karena yang menarik sih dengan hadirnya Bellaric. Tapi potensial Bellaric untuk di early game tuh sebenarnya seperti apa, Prof? Wah, potensi Bellaric early game ya, terutama dengan adanya Flicker. Berarti ya akan main sangat-sangat safe dan lebih bermain cover harusnya. Cuma buat nyari informasi aja, karena belum bisa banyak action yang dilakukan sama Bellaric. Bellaric ini kan tipikal hero yang emang bener-bener bagusnya buat big fight. Reaktif aja dia. Reaction aja. Yes, dan bahkan lihat di early pressure yang diberikan oleh para pasukan dari tim Geek Farm di tengah sana. Poloski tidak segan-segan dan Kaczynski memenangkan laning atas Maybe. Early game pressure di antara mid lane dan juga di bottom lane. Nevin nampaknya Poloski gak boleh terkena first blood. Dan mau tidak mau dia harus mengeluarkan flicker dibandingkan dia terkena first blood, Nevin. Iya, bottom lane-nya lumayan babak belur, tapi di area mid lane juga jadinya cukup menarik ya. Karena Baloyski ternyata masih bisa diganggu banget. Bukan dia yang akhirnya bisa ngeganggu ke area Dolin, tapi malah dia yang akhirnya harus lebih sabar dan mungkin akan sedikit lebih pasif juga ya, Prof? Ya, di freeze ya, kalau dari jumlah minionnya juga. Tapi ya balik lagi, maybe nggak mendapatkan beberapa wave minion. Terkena pressure dari Emblem Fighter juga. Seperti yang kita udah sempat lihat, walaupun ada penggunaan mana lagi dari Cloud, tapi nggak berpengaruh banyak kok. Poking damage terhadap Poloski di depan sana. Nampaknya mencoba untuk memastikan kalau Dolin kali ini harus tahu gimana caranya Poloski pulang dan gak hadir di saat turtle, Nevin. Iya, ini Baloy bener-bener diganggu banget secara output damage ya. Karena emang ada balasan gangguan secara mobilitas yang bisa diunggulkan juga sama seorang Baloyski. Dia bisa enak banget untuk melakukan invasi sampai ke area orange buff. Tapi kalau masalahnya di arah turtle pertama, ini kan belum ada ultimate juga dari Bellaric. Apa yang harus mereka lakukan, Prof? Ya udah pasti ya bakal play lebih defensif. Mungkin harus berharap kepada Suyonya yang bisa snatch turtle-nya. Tapi Marcel tahu dia punya power dan bahkan Dolin pun paham kalau dia nggak bisa masuk dengan sembarangan. Meskipun posisi Marcel dari seorang Poloski tapi Walter mulai dari belakang sana. Bahkan coba ditutup Kane menuju ke arah seorang Natsara. Dibikin sekaratul maut. Bahkan Poloski mencoba untuk melakukan cover menuju seorang Kane. Dilepaskan turtle-nya dibiarkan begitu saja dan first blood di tangan dari Kane. Meanwhile di sisi lainnya, Mueza berhasil menutup jalan blasting dan from Kaczynski. Dipaksa berhasil mendapatkan 3 poin. Geek Farm the King Slayer. Ini leg yang kedua untuk Geek Farm dan mereka berubah menjadi monster. Triple kill from Marcel. Individual triple kill ditambah 1 poin lagi dan objektif turtle. Sepertinya udah banyak upaya juga yang dilakukan sama Dewa dengan Kin tadi ya. Tapi sekarang diganggu lagi orang Bang. Lihat gak ada jalan untuk pulang Okta. Tentang kedepakan Mueza. Dia tidak bisa berbuat banyak karena damage terlalu besar dari Nazara. Diinjak di depan muka, Profesor. Wah, ini benar-benar chaotic banget dari Geek Fam. Sesuai dengan apa yang mungkin kita lihat dari draft ya. Dari awal dia pengen ngegas, dia langsung ingin memenangkan early tempo. Dan bahkan ingin membekuk Dewa seperti tadi Nevin pertanyakan juga dengan ada Bellaric. Winning kondisinya seperti apa? Main safe. Jangan diladeni, tapi ternyata Dewa meladeni hal tersebut. 6 kill adalah ganjarannya. 3.000 gold
sudah bisa di tangan dari Geek Farm. Iya ya, karena sebenarnya tadi kan target awal dari Kinnya untuk pegang 3 player dulu, terutama ke arah Nazara yang sebenarnya memang sempat terpegang. Tapi yang nggak disadari bagian belakangnya justru akhirnya kosong dan itu malah jadi celah buat King ngebalikin keadaannya. Gak cuma dengan seorang Marcel yang dapetin 3 poin eliminasi, tapi Nazara juga. Dan sekarang, bottom lane. Landing from Kensinski, apakah outplay terjadi? Tapi dapat sana nampaknya Kensinski menghabiskan zaman Forter Maybe. Flicker for defensif. Target utama mereka mencoba untuk membuat Maybe kali ini benar-benar tidak punya ruang farming. Tidak punya duit yang banyak, tidak punya gold yang banyak, bahkan memenangkan laning udah menjadi salah satu impossible things untuk Maybe. Iya, sekarang jadi ngebuka banyak jalan ya buat Geek mengunggulkan lebih dalam lagi dibandingkan dengan Dewa yang opsinya berarti sekarang terbatas ya, Prof? Ya. Kalau Dewa kita ngomongin Run of the Red dulu sih, terutama untuk Mueza ya. Ini timingnya emang harus pas banget. Karena Belerik ini hero yang momentum banget. Kalau misalkan Run of the Red-nya miss, udah pasti nanti Geek Farm akan lebih leluasa untuk masuk, terutama untuk Marcel. Karena dia punya Valkyrie, dia bisa langsung target ke belakang. Dan dia bisa nge-skip untuk Muezanya. Muezanya pasti bakal jadi bulan-bulanan antara dari Kensinski atau bahkan Nazara. Dengan kesulitan dari Belerik yang untuk menghentikan hero-hero dash ability. Dan jangan lupakan juga bahwa Aboy ada di sini dengan Netherrealm. Iya, itu yang akan merusak momentum sih sebenarnya ya. Karena ultimate mahal akan bisa ditinggalkan dan Mueza. Oke, bakal coba dipaksa. Mueza, Red of Trial tanpa ada follow damage, tapi nanti sound. Dan follow-nya untuk sangat baik, tapi Dolly take over menuju ke arah Turtle. Menuju ke arah belakang tertarik oleh Aboy. Kin sudah melakukan tugasnya, tapi tidak ada follow-up damage dan membuat dia harus ter-take down di arah top lane. Marcel tidak terhentikan. Snowball lanjutan dari seorang Marcel, 5 poin eliminasi sekarang sudah ada di tangan. Dan lagi-lagi rencananya digagalkan. Oke, satu objektif turtle jatuh ke tangan Dolin, tapi sisanya apakah ada keuntungan untuk Dewa, Bro? Wah, keuntungannya cuma dapat dari Turtle aja ya Nevin ya. Iya. Sisanya benar-benar langsung kalah total, terutama dari team fight-nya. Karena emang dari awal target Geek Farm adalah point kill terlebih dahulu. Dan ternyata mereka menjalankan hal tersebut 9-0. 4.000 gold. Oh, Dan bahkan digagal. kita lihat di mid lane Okta. Okta terejam-mejam di arah tengah, gak bisa berbuat banyak. Bahkan flicker tidak ada, diinjak oleh Nazara. Dan saat ini posisi para pasukan dari tim Geek Farm, mereka memiliki 4.000 gold difference. Dan jangan lupakan, ngomongin Kensinski dari bottom lane memaksa Maybe langsung keluar ke belakang Golden Hour menutup jalan Mueza untuk melakukan cover. Dan dia top lane, Marcel! Don't play! 2 versus 1 situation di arah top lane membuat Marcel berhasil mendapatkan 1 more point kill. Oh my god! Dan bahkan itu Dolin, sang jungler yang sebenarnya akan jadi sangat penting. Dan ini jarang banget ya, kita ngelihat dari Okta 3 dead, Mueza 3 dead. Apakah emang dengan duo mid yang ditekan itu jadi jawaban buat Geek Farm, Prof? Wah, gak cuma duo mid sih Nevin ya, karena reaction hero juga dari Dewa yang membuat teamfight mereka langsung dikacaukan. Dengan early game dari Marcel dan juga Nazara yang dari tadi play objektifnya itu adalah target kill, dan target kill. 11-0 kill. Dewa benar-benar belum menemukan jawaban even untuk Marcel. Oh, bahkan Marcel bakal coba dihantam. Valkyrie menuju ke arah belakang. Tapi Pauluski menutup jalan para pasukan dari tim anak Dewa. 2 Sacramental Mountain manipulation menutup jalan para pasukan dari tim Geek. Tapi Kensinski blessing duetnya hanya untuk mengusir menuju ke arah belakang. Tidak ada follow up lebih lanjut lagi, tapi boy, what are you doing? Masuk terlalu dalam. Adrenalin rush yang tidak bisa dipungkiri membuat Geek Farm kali ini kecolongan 1 poin. Dan bahkan bisa kita bilang adrenalin rush, kita tahu 5.000 gold difference. Udah pasti di fight tadi mungkin Geek Farm mendapatkan kemenangan, tapi turret sedikit mengubah posisi. Iya, memecahkan satu tabungan ya setidaknya. Tapi kalau kita ngomongin objektif lain, oh masih bisa dipegang ya untungnya dari seorang Okta untuk purple buff-nya. Tapi tidak dengan satu inner threat di area top lane yang sudah bisa dimakan oleh Gigafab. Dan dengan kondisi kayak gini, adakah celah untuk Dewa United, Prof? Karena secara team fight 5 lawan 5 kayaknya agak berat ya? Wah, kalau ngomongin team fight 5 lawan 5 pasti bakal berat ya. Apalagi tadi Dewa sekalipun dapetin 1 poin kill ya, itu adalah trade dari Aboy yang dapetin Dolin. Jadi itu tetap worth trade. Mau gimana pun walaupun Aboy tumbang, dan kita inget ya bagaimana pasif dari Faramis yang bisa mempersingkat. Bagaimana restricted dia. Dan sekarang dia juga udah punya line interaction, akan mendekati lagi bagaimana cooldown evac untuk spam Netherrealm dalam team fight. Tapi Nevin, kemana Dewa yang kita lihat bermain early dengan sangat mulus. Bermain di early dengan sangat ganas. Bahkan kita melihat Okta yang memang dari kemarin bersinar sekali. Saat ini dipekuk hingga 3 kali ter-take dan bahkan maybe di depan sana mau coba untuk mendekat menuju ke arah Geek Farm. Inilah yang kita lihat, ada 1 Marcel dari Pauluski
dia udah membekuk 3 hero yang bisa dive in. Seperti Harit, seperti Suyo, dan bahkan di sana Kin sekalipun bisa terhentikan berkat Maloyski dengan Marcel aja. Wah, itu Marcel bener-bener gak ngasih lepas untuk Okta ya. Hero backliner yang sebenarnya jadinya akan sangat bisa dipegang oleh teman-teman dari Geekfam dengan 8.500 keunggulan. Dan secara defensif, apakah ini power yang masih kuat Prof untuk Dewa? Wah, kalau ngomongin defensif cuma berharap kepada Okta ya, karena ada If di sana untuk penjagaan dari high ground-nya. Golden Hour. Tenabangkan di arah top lane. Kenziski! Timing keturun tepat selamatkan oleh Apoy. Meanwhile terima kasih sana bermasukan dari tim Dewa. Mereka mencoba mendapatkan 1 poin kill tapi tidak secepat itu Ferguson. Bahkan Okta tertarik dan Marcel. Timing ke dalam turret. Frey atas drum menggila. 16-1 di depan mata. Mueza one last man standing and wipe out. Geekfam leg 2. Benar-benar monster di game pertama. Lagi-lagi 9 menit saja yang dibutuhkan oleh Geek untuk mendapatkan kemenangan di game pertama. Bisa dibilang ya, ini jadi satu kejutan lagi. 2 game baru bisa mereka dapatkan di minggu lalu dan sekarang mereka masih dengan spirit yang sama, adrenalin yang sama, tapi lebih perfect aja, nggak ada celah sama sekali. Marcel